sang pelari tercepat di lautan. Bahkan, predator laut yang cerdas, agresif, kuat, dan berukuran raksasa. Tapi hebatnya, para nelayan dari pesisir Lampung bisa menaklukkan si ikan dengan perahu kayu sederhana dan tali pancing seadanya. Apa sebenarnya rahasianya? Secret Lovers, saya berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat. Lokasinya 6 jam dari kota Bandar Lampung. Tak hanya tersohor dengan ombak laut favorit peselancar mancanegara, berada tepat di batas Samudra Hindia membuat kawasan ini kaya akan aneka jenis ikan, termasuk marlin. Ikan dengan tubuh ramping secepat peluru, moncong tajam menyerupai tombak, marlin memang dikenal dengan kekuatannya ketika bertarung melawan kail. Ini yang khas Lampung banget itu ikan marlin atau yang biasa disebut ikan tuhu. Itu nggak gampang, katanya susah banget. Nanti kita mau cari tahu tuh seperti apa sih trik-triknya. Yang baju merah ini yang masternya nih. Nah, Bapak ini, Pak, nanti kita mau cari ikan marlin ya. Oke. Oke, tapi beneran emang susah. Iya. Susah ya. Iya, makanya Jadi ada teknik khususnya ya. Iya, ada teknik khusus. Oke, siap. Hari ini kita berangkat ya. Let's go, Pak. Berangkat pagi dari pantai Labuhan Jukung Kurui, saya sedikit terkejut dengan perahu yang digunakan. Biasa disebut ketinting, perahu ini terbilang kecil, panjangnya sekitar 4 meter, dengan lebar hanya 1 meter. Ujung depannya runcing, dilengkapi dengan cadik atau penyeimbang dari kayu di masing-masing sisinya. Tanpa alat navigasi modern, nelayan Lampung sudah sangat hafal dengan perairan yang biasa dihuni oleh ikan marlin. Mereka diwarisi leluhur dengan kemampuan membaca tanda-tanda alam, seperti munculnya gerombolan burung, riak di atas permukaan laut, yang semua menandakan marlin sedang mengejar mangsanya. Nah, menurut Bapak paling sulitnya atau triknya itu tuh biar dapat tuh gimana sih? Kayak tadi tuh saya lihat Bapak pakai trik nih lempar sana terus dibidik dulu, ada titik khusus tempatnya gitu. Karena gini, ikan ini kan ketergantungannya di arus. Jadi kalau kayak di teluk gini, kayak di teluk itu susah dia mau masuk. Arus laut lepas. Oke, Jadi kedalaman. arus itu ada, terus kedalaman lautnya. Setelah 1 jam di atas perahu, dari kejauhan kami melihat lompatan menakjubkan dari ikan marlin. Itu artinya lokasi incaran sudah tepat. Perburuan pun dimulai. Menariknya, rata-rata nelayan Lampung memakai teknik handline, alias memancing dengan tangan. Tak butuh joran, hanya senar pancing dan pelampung dari jerigen. Tali pancing dipegang langsung oleh tangan nelayan, diikat dengan umpan hidup seperti tongkol kecil. Teknik ini membuat nelayan mampu mengontrol penuh senar pancing. Pasalnya, mereka bisa merasakan sentakan marlin secara instan dan langsung merespon tanpa jeda. Namun, resikonya pun luar biasa besar loh Secret Lovers. Hentakan marlin yang sekuat sabuk mesin pesawat bisa menyebabkan luka pada telapak tangan atau bahkan terlempar dari perahu. Bahaya kan? Meski awalnya optimis, saya mulai ragu apakah kami akan mendapat ikan target. Pasalnya, berkali-kali melempar umpan, sambaran marlin terbukti sangat cepat. Gagal. Lepas umpannya. Waduh, tadi padahal ini pelampungnya udah kelihatan ya dimakan nih. Hampir aja. Kita udah 1 jam lebih nih, belum dapet nih. Ini tadi malah umpannya udah lepas ya Pak ya? Kita ganti umpan dulu. Ganti umpan lagi. Susah. Dengan panjang bisa sampai 4 meter dan bobot ratusan kilogram, ikan marlin nyatanya bisa berenang dengan kecepatan tinggi. Bahkan mencapai 80-110 km per jam. Tak berhasil di spot pertama, kami pun berpindah tempat sembari tetap mengulur tali pancing. Usaha kami berhasil. Tak lama kemudian, pelampung terlihat bergerak dan semakin tenggelam. Bahkan saya merasakan perahu bergoyang sangat kuat. Oh, ini berat. Dapat ini. Wah. Aduh, pedes di tangan. Ya, terus. Itu udah kelihatan tuh. Wah, iya. Wah. Kelihatan nih. Ikan nih. Ganti bentuk. Aduh. Sini. Tajam Tajam dia. sini dulu. Aduh, tajam ininya ya. Tajam itu. Tajam katanya. Tajam. Nah, sini nih. Wah, iya, mantap ini. Aduh, cocok.
Marlin. Waduh. Berapa kilo ini Pak kira-kira? Sekitar 25 kilo ini. 25 kilo. Strike. Keren. Ini wah ngangkatnya gak kuat banget nih. Pak, ini kita tadi udah hampir 2 jam apa 3 jam ini ya tadi? Sekitar 3 jam nih. 3 jam kita baru dapat. Baru dapat nih. Wah, seekor marlin hitam berukuran besar berhasil menjadi tangkapan pertama kami hari ini. Luar biasa. Kami cukup beruntung karena biasanya butuh waktu seharian untuk bisa mendaratkan marlin. Ini karena ya sekitar 25 kilo ini nggak terlalu kuat, tapi ada sekintal, ada yang 2 kintal. Pernah sekintal. Apa yang Bapak rasain pada waktu sekintal itu, Wah, Bapak? capek benar Pak. Pegel semua. Pas bagian apa tuh? Nariknya itu pegel semua ini karena dia itu ngelawan. Ternyata memancing ikan besar benar-benar tidak semudah yang saya bayangkan. Ada banyak trik yang harus dikuasai, terutama ketika tarik ulur dengan ikan target. Pak Sayu, Ya. kenapa ya? Bagian punggung saya sama tangan jadi sakit semua ini tadi habis ngangkat ini. Kali teknisnya nggak pas Pak. Oh, itu ada teknisnya. ada teknisnya. Kalau kita nggak pas posisi badan kita bisa salah urat itu karena nariknya berat ini. Berarti posisi Dia saya ngelawan. tadi salah? Salah. Oh, yang betul gimana? Mestinya Bapak nariknya begini. Ke atas. Iya, ke atas Jangan ini. nunduk tadi. Jangan nunduk. Kalau nunduk itu Di leher. iya. Teknisnya kayak gitu, Pak. Kalau Ada cara khusus ya? ada cara khusus dia. Karena tarikannya kan kuat. Kuat, ngelawan ya. Otomatis kita kan pakai Iya. tenaga nariknya. Tadi Bapak kan bilang lompat ya. Maksudnya dia mau nyerangnya itu posisi ikannya seperti apa Pak dari bawah itu? Lompat ke atas. Lompat ke atas gini. Karena kita tarik itu, dia kan mau ngelepasin pancing dari mulutnya. Makanya dia loncat kayak gitu. Kalau nggak hati-hati kita. Kalau nggak hati-hati bisa celaka kita, bisa kena. Meski punya resiko tinggi, harga jual ikan marlin di pasaran masih terbilang mahal. Permintaannya pun tinggi, sehingga selalu cepat terjual. Jika sedang beruntung, dalam satu hari pria 45 tahun ini bisa mendapat 3 ekor ikan marlin yang bisa terjual 3 juta rupiah. Kalau Bapak memang betul nggak sih kata orang-orang sini katanya Master Marlin, istilahnya itu tuh spesialis kalau nyari nggak mau yang lain Marlin aja Pak. Iya. Soalnya apa? Ya kita sekali dapat kan lumayan. Oh gitu, pertimbangannya ya. Timbangannya sekian kilo kan, jadi kita jual harga sekian, kita kan dapat. Lumayan. Intinya kan kita cari duitnya. Oke, emang berapa sekilo sekarang? Sekarang 30 Pak. 30, Iya. kalau kali ini sekitar 25, sekitar harga jual 750.000. Iya. Ikan marlin bukan hanya sebagai ikon olahraga memancing laut dalam. Bagi para nelayan Krui, Kabupaten Pesisir Barat, ikan marlin menjadi sumber penghasilan andalan. Skill yang tak main-main. Berbekal pengalaman sebagai nelayan tradisional, mereka tentu tahu betul di mana titik ikan marlin berkeliaran. Kabupaten Pesisir Barat memang terkenal dengan hasil tangkapan ikan marlin. Bahkan bisa menangkap ribuan ton ikan per tahun untuk memenuhi kebutuhan lokal dan dikirim ke luar daerah. Itulah kenapa ikan marlin menjadi ikon daerah Kabupaten Pesisir Barat. Pada musim tangkap, nelayan tradisional bisa mendapatkan 3-4 ekor ikan marlin dalam sekali melaut. Dengan berat per ekor mencapai puluhan bahkan 100 kg lebih. Wow! Selain bernilai tinggi, ikan marlin juga berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ya, bukan hanya komoditas ekonomi, tapi juga punya nilai budaya. Dengan populasinya yang semakin menurun, menangkap marlin ala nelayan Lampung menjadi bukti nyata kearifan lokal. Di saat kapal industri modern mengancam ekosistem laut, nelayan Krui menangkap satu persatu marlin dengan cara tradisional. Marlin yang terlalu kecil atau sedang bertelur seringkali dilepaskan kembali. Dalam setiap pertarungan antara marlin dan tangan nelayan, tersimpan cerita tentang ketekunan, warisan, dan keajaiban laut Indonesia yang tak tertandingi. Lampung bukan hanya rumah bagi marlin yang megah, tapi juga bagi para penakluknya yang diam-diam menjaga kehormatan laut dengan tangan mereka sendiri.